Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Elvira Rizky Pratiwi dengan NIM 1262062020636 kelas PO 2A jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Said Ali Ramatullah UIN 1 Tulungagung. Gimana kabarnya? Alhamdulillah pasti baik semuanya ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas bersama tentang landasan psikologi dalam pendidikan. Oh ya, sebelum itu terima kasih kepada Ibu Nanda Istiqomah Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pendidikan yang telah memberikan tugas ini sebagai pemenuhan tugas akhir semester. Langsung saja ke materinya. Oke, sebelum itu, pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan pendidikan, manusia dapat memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Dalam pendidikan selalu melibatkan kejiwaan manusia, sehingga landasan psikologi merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. Psikologi itu apa sih? Pasti kalian semua pada familiar ya dengan kata-kata psikologi. Baiklah, psikologi merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia secara ilmiah yang biasa disebut dengan ilmu kejiwaan. Dalam KBBI, psikologi ialah ilmu yang berkaitan dengan proses mental manusia, baik yang normal maupun yang tidak normal, yang pengaruhnya berdampak terhadap perilaku, atau dapat disebut juga dengan ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa. Jadi dapat disebutkan bahwa psikologi adalah ilmu yang membahas tentang hal-hal yang terkait dengan jiwa manusia. Sedangkan psikologi pendidikan ialah diartikan sebagai ilmu yang digunakan pendidik untuk memahami tentang perilaku, mental, dan jiwa setiap peserta didik untuk memecahkan masalah dalam belajar mengajar, sehingga psikologi pendidikan dapat digunakan sebagai pedoman praktis di samping sebagai kajian teoritis. Selanjutnya ada landasan psikologi dalam pendidikan. Menyusun teori psikologi berfungsi untuk mencari dan merumuskan hukum-hukum mengenai hubungan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain atau kondisi satu dengan kondisi yang lain. Membuat prediksi berarti psikologi berfungsi melakukan estimasi mengenai hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi atau gejala-gejala yang akan muncul. Fungsi kontrol atau pengendalian yaitu tugas untuk mengendalikan atau mengatur peristiwa-peristiwa atau gejala. Psikologi bertujuan untuk memahami kehidupan yang ada dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, ilmu psikologi ini penting untuk dipelajari di berbagai bidang, terutama bidang pendidikan. Karena manfaatnya selain untuk memperoleh pemahaman tentang gejala-gejala kejiwaan pada peserta didik, psikologi juga dapat mengetahui kemampuan jiwa pada peserta didik sebagai sarana untuk mengenal tingkah laku seseorang dalam suatu pembelajaran yang tercipta dalam pembelajaran. Kemudian psikologi ini juga dapat mengetahui penyelenggaraan pendidikan dengan baik. Bagi guru-guru di sekolah, upaya untuk mengenal peserta didiknya dapat dilakukan dengan memahami proses pertumbuhan dan kematangan anak, serta kemampuan yang peserta didik miliki untuk dikembangkan melalui program sekolah. Kemudian psikologi perkembangan. Jika tadi psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan, dan perkembangan adalah berlangsungnya dari proses awal terbentuknya individu berlangsung sampai akhir hayat yang bersifat timbulnya perubahan dalam diri individu, maka psikologi perkembangan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari jiwa dan tingkah laku manusia yang sedang dalam perkembangan dari awal sebelum lahir hingga sampai tua dan seterusnya berdasarkan pertumbuhan, kematangan, belajar, dan pengalaman. Ada beberapa manfaat dari mempelajari psikologi perkembangan, yaitu untuk memahami garis besar, pola umum perkembangan, dan pertumbuhan anak pada tiap-tiap fasenya. Kemudian memberikan perhatian kepada mereka baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kemudian dapat mengarahkan seseorang untuk berbuat dan berperilaku yang selaras dengan tingkat perkembangannya dan perkembangan orang lain. Prinsip-prinsip perkembangan dalam psikologi ada 3, yaitu perkembangan berlangsungnya seumur hidup,
dan meliputi seluruh aspek. Perkembangan bukan hanya berkenaan dengan aspek-aspek tertentu, tetapi semua aspek. Yang kedua ada setiap individu memiliki kecepatan dan kualitas perkembangan yang berbeda. Seperti jika anak yang satu sudah pandai atau sudah bisa membaca dan yang satunya lagi belum, tetapi yang satu lagi itu sudah bisa menulis. Yang ketiga ada perkembangan secara relatif beraturan mengikuti pola tertentu. Perkembangan suatu segi didahului atau mendahului segi yang lainnya. Yang terakhir ada teori-teori belajar. Teori belajar ada 4, yaitu yang pertama, teori behaviorisme merupakan perubahan tingkah laku yang terjadi melalui proses stimulus dan respon yang bersifat mekanis. Oleh karena itu, lingkungan yang sistematis, teratur, dan terencana dapat memberikan pengaruh atau stimulus yang baik sehingga manusia bereaksi terhadap stimulus tersebut dan memberikan respon yang sesuai. Yang kedua yaitu teori kognitif. Kaum kognitivis berpandangan bahwa tingkah laku seseorang lebih bergantung kepada insight terhadap hubungan-hubungan yang ada di dalam suatu situasi. Jadi dalam proses pembelajaran teori kognitif lebih menekankan pada kemampuan kognitif anak. Teori kognitif memiliki banyak kelompok aliran yang dipelopori oleh para psikolog. Yang ketiga ada teori belajar experiential learning, yaitu proses transfer ilmu pengetahuan melalui pengalaman langsung, yaitu dengan memberikan kebebasan belajar dengan kegiatan sehingga dapat mengubah tingkah laku anak. Yang keempat ada teori belajar multiple intelligences. Menurut teori ini, anak belajar melalui berbagai macam cara. Anak mungkin belajar melalui kata-kata, melalui angka-angka, melalui gambar dan warna, melalui nada-nada suara, melalui interaksi dengan orang lain, melalui diri sendiri, atau melalui alam, dan melalui perenungan tentang hakikat sesuatu. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang landasan psikologi dalam pendidikan. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, bye-bye.